Kafir cara hukumnya pangeran, nak dikafirno wong ora mesti bae kafir, tenang wae napa. Kafir cara hukumnya pangeran, nak dikafirno wong santai ae. Kok Nabi Musa yo dikafirno Firaun, ngene napa? Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu ngomong apa? Fir'aun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan dadi nabi, napa? Latihan dadi nabi iku sing didakwahi sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aun bi alam nurabbika fina walidau wala fitafina min umurika sin. Kowe kok ngaku nabi piye? Wong dhisik kowe tak urang aku, tak rumat aku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuan nemu ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nek darani kafir berarti ke Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni ngono. Jadi darani kafir piye? Kok kowe darani goblok mesti tenang ae. Luwih goblok sing darani kowe goblok lho. Wis ngaji jalalan berang tahun. Piro kan? Kowe Mbak Mustafa suwe ngaji. Lali. Woi ngaji pertama Mustafa Berogen berarti sekarang arah goblok ngaji jalan. Oh nak 10 tahun bisa. Lebih. Musa alim mes. Apa ben gak sesek ya sing kawak-kawak diboyong kowe. Ganti sing anyar-anyar. Ya dadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida wala fitafina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini. Rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah apa pakai versi yang kita fahami? Pertanyaannya adalah ya versi yang kita fahami. Versi yang kita fahami adalah ya versi yang digandaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku liru. Nak liru kafir. Ya aku ora muni kafir lho, kafir. Jadi luwe gak jelas. Rungokno ya. Orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, tidak dilihat Allah. Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Oke, orang tahu ngaji ulumul Quran terus dinafsiri Quran agak rusak ya. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy, yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik, membenarkan. Orang kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'minun. Jadi imanku mbek malaikat ya padha-padha yu'minun. Cuma kono ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok rawan, pokoke saleh lah kemene. Bangune ra saleh kono ra ono banyak. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan apa? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun apa? Wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu gak mungkin. Karena apa? Allah tetap qiyamuhu binafsi. Saiki wong do ora iso ngaji nyongkone iku enak malaikat hamalatul arsy para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Iki Imam Ghazali nak nyontokno iku sederhana. Sapimu lho hen sapi iku diakal ora cara kowe. Mboten, jaran yo ora diakal. Nyatane yo ora iso sekolah, ora dokter macam-macam.
Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan dek ning anak ngiri yo. Ngiri. Pemenah bebek. Oh itu wajari tertentu mbok kai kode pecut nganan ngiri yo ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Paham ya? Allah punya cara. Ya sebuah piye carane ra terus pokoke ngono, nyatane ki paham. Terus iso salat, iso zakat, iso puasa, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahlul jannah. Padahal kalame Allah iku qadim tidak sentuh. Podo pikirane manusa iku ora ngara iso difahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia paham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah podo manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenenge wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima sa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatah menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Terus warai matematika. Tapi ini pengertian, malah ngaji be ulama, ngaji kok be mubaligh ora sambung. Mubaligh wis kon pidato wae tapi aja kon ngaji. Gak karu-karuan kon ngaji. Agama kok menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama menurut saya. Nah ini gue sopo kok, agama kok menurut saya. Dia itu apa mewakili pendapat Allah dan sing muni Allah dan Rasul lah sama maca kitab. Terus roe kondi mulai sama maca kitab kok muni menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku yang nyual ngono aku ya udah sejenis ngono, ribet kan. Sing nyual aku wae. Kowe meneng ae mergo. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai wae. Paham gak sementing ikhlas. Gamen. Paham gak sementing apa? Pokoke mau Gus Bak cerita nak ngene. Artine piye wis ngono pokoke ngono. Lah timbang ngeklaim paham yo bodoni. Muni ra paham gak ngergani guru, diterangno tenan-tenan ora paham. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhatab. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim atau ikut mukhatab. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomongin neng aku kan suge, paling gak dibanding dek nih. Gus arto kula kata, aku mesti iso maknane akeh ya 200.000. Wong melarat iku muni akeh iku ya 200.000. Terus aku muni ngene, ya aku lagi ra duwe dhuwit. Aku muni ra duwe dhuwit, iku cek 2 juta. Waduh Rukin muni Gus bojoku ayu sapa bayangno. Ayu. Ayu cara Rukin. Dadi misale wong Indonesia iku ayu. Juga wong Uzbekistan sing elek, kelep ta ora kira-kira. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga kebab ayu. Lah yo iki omongan iku. Lha tak wari ilmu kok do guyu, tak wari omong. Kira tau mikir ngono to? Lah pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir. Omongan iki rilek ae, modho ora paham. Santai. Omongan iku nisbate ning mutakalim apa ning mukhatab. Ayo Mus. Coba tak bayarin nak bener. Mutakalim mukhatab, hen. Mutakalim model kok rukun dengaran. Ya ora mesti. Lah ya kadang mutakalim, kadang mukhatab. Nah, kalau ketika mukhatab maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan, tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruang tenan apa nak salah kafir lho. Kafir tenan nak salah. Iya kan nak budu dawe sapa? Jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue. Kacau gak? Kira tahu mikir dulu.
Maka semua mufasir sepakat iya kana butuh yukot daru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira ngene. Mat ngucapo ngene. Kowe ngucap iya kana butuh. Berarti Kanjeng Nabi mengulang iya kana. Maka iya kana butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafadzkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot ya tak omongi. Mus bilang jenengan guru kulo. Tapi aku mau dengerin Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Gelem Mus kita timur itu. Aku sing ra gelem. Aku sing ra gelem. Ya gelem kepeksa. Gelem ra gelem wis ditulis ya. Nak Mustafa murid Gus Faiz ditulis ning Lauh Mahfuz. Gelem ra gelem. Mus kowe ngomong jenengan guru kula. Iku maknane kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafadzkan Mustafa ke saya. Lah iya kan nak budu itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafadzkan itu. Makanya iya kan nak budu saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafadzno Kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ra mesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim, angel ngene. Dadi wong alim angel. Atok kulak ngene iki murah. Kulo bolak-balik di SMS balik matur nuwun Gus atas ilmunya. Sematur nuwun tok ya ikhlasno sebab-baban kono. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Sing penting mlebu swarga lho. Sebaro kaya ikhlas insyaallah fil jannah. Kula sering diprovokasi yang Gus